Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirimatul Jannah. NIM 2022 112339 dari kelas PAI 3B reguler. Matkul model dan strategi belajar mengajar. Dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan model strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Di mana pendekatan pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan dalam mengajar dan belajar. Pendekatan pembelajaran dapat mencakup beberapa metode, teknik, dan strategi untuk membantu siswa belajar lebih efektif. Nah, di sini ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua merupakan sudut pandang. Dan yang ketiga serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, pendekatan merupakan sebuah filosofi atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Selanjutnya, macam-macam pendekatan pembelajaran. Yaitu yang pertama, pendekatan kontekstual. Di sini pendekatan pembelajaran kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Melalui pendekatan kontekstual, diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa, karena siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka dalam jangka panjang. Pendekatan pembelajaran kontekstual lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran dan mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata mereka. Nah, di sini komponen-komponen yang menyusun pendekatan kontekstual dan sekaligus menjadi cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun hubungan untuk menemukan makna. Kedua, melakukan sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, belajar secara mandiri. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Dan yang keenam, mengembangkan potensi individu. Yang ketujuh, standar pencapaian yang tinggi. Dan 8, asesmen yang autentik. Jadi pendekatan kontekstual ini mempunyai komponen-komponen. Komponen-komponennya itu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu untuk membangun, salah satunya untuk membangun hubungan untuk menemukan makna. Jadi nanti siswa atau murid itu bisa menemukan makna dari pembelajaran tersebut, terus bisa melakukan sesuatu yang bermakna dan seterusnya yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya yang kedua, pendekatan ekspositori, yaitu menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Jadi cara pembelajarannya ini, pendekatannya itu penyampaiannya disampaikan secara tuntas sampai selesai, tidak terpotong-potong atau sekarang sampai ini nanti diteruskan, tidak. Akan tetapi pembelajaran pendekatan ekspositori ini dilakukan secara selesai atau materinya sampai tuntas. Nah, pendekatan ekspositori lebih cocok untuk jenis bahan belajar yang bersifat informatif dan umum. Jadi pembelajaran ini bersifat umum, tidak khusus. Misalnya, prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami untuk menunjang tahap pembelajaran lebih lanjut. Pendekatan ini juga hanya cocok
apabila jumlah peserta didik dalam kegiatan pembelajaran relatif lebih banyak, seperti dalam keadaan perkuliahan antara program studi di perguruan tinggi. Jadi pembelajaran ini lebih cocok untuk peserta didik yang banyak. Jadi sangat cocok banget ketika peserta didik tersebut atau di dalam kelas ada siswa yang banyak daripada siswa yang sedikit. Ini lebih cocok. Terus pendekatan ini cenderung berpusat pada sumber belajar dan memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. Yang ketiga, materi lebih cenderung bersifat informasi. Yang keempat, terbatasnya sarana pembelajaran. Selanjutnya, ketiga, pendekatan induktif. Menurut Purwanto dalam Rahmawati tahun 2011 halaman 75, pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus kemudian sampai kepada generalisisnya. Dengan kata lain, pengajaran berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan yang spesifik. Jadi pembelajaran tersebut disajikan, lalu dikhususkan, dan pembelajaran tersebut bisa disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan yang spesifik. Nah, karakteristik atau ciri dari pendekatan ini meliputi yang pertama, dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian, siswa dibimbing guru untuk dapat menyimpulkan generalisasinya. Itu prinsip hukum yang mengatur hal-hal khusus tersebut. Jadi dimulai dengan melakukan pengamatan. Nah, dan pengamatan tersebut hanya untuk yang bersifat khusus. Kemudian siswa dibimbing guru. Jadi siswa tersebut dibimbing oleh gurunya, dan untuk apa? Yaitu untuk menyimpulkan generalisasinya. Apa itu? Yaitu prinsip hukum yang mengatur hal-hal tersebut. Terus yang kedua yaitu kegiatan utama siswa adalah mengamati, menyelidiki, memeriksa, memikirkan, dan menganalisis berdasarkan kemampuan masing-masing hal-hal yang bersifat khusus dan membangun konsep atau generalisasi atau sifat-sifat umum berdasar hal-hal khusus tersebut. Jadi setelah diamati dan dibimbing oleh gurunya untuk menyimpulkan generalisasinya, yang kedua yaitu kegiatan siswa yaitu mengamati, menyelidiki, memeriksa hasil dari yang telah diamati oleh siswa tersebut. Yang ketiga, siswa memiliki kesempatan ikut aktif dalam menemukan suatu rumus atau formula umum yang diperoleh dari penyelidikan. Jadi anak-anak tersebut punya kesempatan dan aktif dalam menemukan satu rumus atau formula. Jadi siswa tersebut atau anak didik tersebut tidak diam, akan tetapi aktif untuk merumuskan atau untuk menemukan satu rumus atau formula umum yang diperoleh. Nah, contoh-contohnya khususnya memiliki semangat untuk menemukan, adanya kesadaran akan hakikat pengetahuan, dan mampu berpikir logis. Nah, selanjutnya nomor 4, menemukan dan memahami rumus atau teorema tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selanjutnya yang keempat, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum. Jadi pembelajaran pendekatan ini yang bersifat umum.
lalu diarahkan pada hal-hal yang bersifat khusus. Awalnya itu bersifat umum, setelah bersifat umum, lalu diarahkan pada hal-hal yang bersifat khusus. Nah, ya, pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan deduktif. Deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum. Jadi deduktif ini bertolak dari pernyataan, yaitu yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori dan meningkat ke penerapan teori. Contohnya, pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekankan pada guru mentransfer informasi atau pengetahuan kepada siswa. Jadi, pembelajaran tersebut melalui pendekatan deduktif, yaitu guru menekankan kepada guru mentransfer informasi atau pengetahuan kepada siswa. Jadi guru itu ditekan untuk mentransfer pengetahuan kepada siswa. Nah, karakteristik atau ciri pendekatan deduktif adalah sebagai berikut. Pertama, pembelajaran menekankan transfer informasi oleh guru kepada siswa berupa pemaparan abstraksi, definisi, dan penjelasan istilah-istilah. Yang kedua, dilandasi suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan belajar dengan baik jika siswa telah mengetahui wilayah persoalan dan konsep dasarnya. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus, yaitu berguru, memberikan materi, dan kemudian memberikan contoh-contoh khususnya. Yang keempat, lebih menekankan ingatan siswa dan siswi bersifat pasif dalam kegiatan pembelajaran. Guru berperan banyak dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, di pendekatan deduktif ini guru sangat berperan banyak. Nah, dan siswa maupun siswi itu ditekan untuk ingatan dalam kegiatan pembelajaran, lebih menekan ingatannya dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas konstruktivis, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi tugas guru dalam metode pendekatan konstruktivisme ini, jadi ketika ada persoalan, guru tidak langsung memberikan solusi, akan tetapi guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan presentasi atau menemukan cara sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pendekatan ini tidak menginginkan siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ada dalam sumber belajar. Guru tidak akan sederhana mengatakan bahwa jawaban dari siswa benar atau salah, namun justru lebih mengutamakan perkembangan daya kritis siswa dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Jadi ketika ada seorang siswa mengemukakan jawabannya atau mengemukakan pikirannya, jadi guru tidak langsung membenarkan maupun menyalahkan hasil dari jawaban siswa tersebut. Akan tetapi, guru tersebut menerima atau mendorong anak tersebut agar bisa berpikir kritis. Guru terus mendorong siswa untuk menyetujui atau justru menolak ide seseorang dan saling bertukar pikiran hingga persetujuan dicapai. Siswa diberdayakan oleh pengetahuan yang berada dalam dirinya sendiri dan saling berbagi strategi dan menyelesaikannya dengan sesama siswa yang disupervisi oleh guru. Jadi di sini kita dilatih, siswa dilatih bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan, akan tetapi
guru tidak menekankan kesalahan dan kebenaran untuk siswa yang mengajukan jawaban hasil dari jawaban siswa tersebut. Selanjutnya, yang keenam yaitu pendekatan pemecahan masalah. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman, menggunakan pengetahuan, serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui, masih belum dikuasai. Jika suatu masalah diberikan kepada siswa dan siswi tersebut dapat langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka persoalan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Harus terjadi kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Nah, menurut Dewey dalam Senjaya tahun 2011 halaman 217, langkah utama dalam pendekatan pemecahan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Kedua, menganalisis masalah. Pemecahan masalah menekankan pada pentingnya identifikasi masalah untuk menentukan berbagai kemungkinan penyelesaiannya, sehingga analisis adalah hal yang wajib dilakukan. Yang ketiga, mengembangkan beberapa hipotesis. Hipotesis adalah alternatif penyelesaian dari pemecahan masalah. Yang keempat, mengumpulkan data langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Kelima, menguji beberapa hipotesis, mengevaluasi kelemahan dan kelebihan hipotesis. Keenam, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Selanjutnya, yang ketujuh, pendekatan open-ended. Siswa dihadapkan pada open-ended. Tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Jadi siswa tersebut tidak langsung diarahkan untuk ini jawabannya, tidak. Kan tetapi siswa ini diarahkan untuk inilah yang benar jawabannya, seperti itu. Akan tetapi siswa tersebut melaksanakan atau mencari masalah dengan dirinya sendiri, tidak mencari jawaban tidak langsung dari orang lain atau dari gurunya, kan, tetapi dari siswa tersebut. Selanjutnya, pendekatan open-ended memiliki prinsip yang serupa, tapi tak sama dengan pendekatan pemecahan masalah, yaitu dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada siswa. Bedanya permasalahannya, yang disajikan adalah masalah yang memiliki banyak jawaban yang benar. Masalah yang memiliki lebih dari satu jawaban disebut sebagai masalah tidak lengkap atau open-ended problem. Jadi ketika hanya satu jawaban, itu bisa disebut dengan masalah yang tidak lengkap atau open-ended problem. Nah, karakteristik dari pendekatan open-ended ini adalah kegiatan siswa harus terbuka. Artinya tidak hanya hitam dan putih, benar dan salah saja. Jadi kegiatan siswa ini harus terbuka. Yang kedua, kegiatan materi memiliki ragam berpikir yang berbeda. Yang ketiga, kegiatan siswa dan kegiatan materi atau permasalahan merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, pendekatan saintifik, yaitu pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik, yakni mengamati. Yang pertama mengamati. Setelah mengamati, yang kedua merumuskan masalah. Yang ketiga mengajukan atau merumuskan hipotesis. Setelah itu, yang keempat mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, yang kelima menganalisis data. Setelah menganalisis data, yang keenam menarik kesimpulan. Baru yang terakhir mengomunikasikannya. Nah, pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran kurikulum 13. Artinya kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ini sebagai induk model dan metode pembelajaran. Jadi
kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan ini, yaitu pendekatan saintifik. Sebagai apa? Sebagai induk model dan metode pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Menurut kurikulum 2013, menggunakan 5 langkah yang tidak harus berurutan, namun harus selalu ada dalam proses pembelajaran. Beberapa langkah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, mengamati. Mengamati berarti peserta didik mengidentifikasi suatu objek menggunakan panca indera dengan atau tanpa alat bantu. Jadi siswa tersebut mengamati dengan panca indera tanpa ada alat bantu. Alternatif kegiatannya meliputi observasi lingkungan, langsung terjun ke lingkungan, mengamati gambar, video, grafik, data atau tabel, menganalisis peta, hingga membaca berbagai informasi yang tersedia. Dan di media massa atau medali cetak ataupun internet. Bentuk hasil belajar dari kegiatan mengamati adalah siswa dapat mengidentifikasi masalah, kata kerja operasional yang dibutuhkan dalam evaluasi agar kemampuan siswa dapat terukur. Nah, yang kedua, menanya, yaitu merupakan kegiatan siswa untuk mengungkapkan yang ingin diketahuinya berkenaan dengan suatu objek, peristiwa, maupun proses tertentu. Nah, setelah mengamati, siswa tersebut menanya hasil dari hasil dari peristiwa tersebut. Nah, siswa dapat bertanya kepada guru, narasumber, atau siswa lainnya. Jadi siswa tersebut boleh bertanya kepada guru, narasumber, atau kepada siswa lainnya. Nah, siswa juga dapat bertanya kepada dirinya sendiri lewat bimbingan guru, sehingga siswa dapat mandiri dan terbiasa untuk melakukannya. Pertanyaannya dapat diajukan secara lisan atau melalui tulisan. Nah, jadi pertanyaan tersebut bisa dilalui tulisan maupun bicara langsung, maupun secara lisan. Dan harus membangkitkan motivasi siswa agar tetap aktif dan bergembira dalam pembelajaran. Sementara bentukannya dapat berupa kalimat bertanya atau kalimat hipotesis. Bentuk hasil belajar dari mananya adalah siswa dapat merumuskan masalah dan merumuskan hipotesis. Jadi siswa tersebut tidak hanya diam, akan tetapi bertanya kepada dirinya sendiri maupun guru, narasumber, atau siswa lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, mengumpulkan data. Setelah menanya, yang ketiga mengumpulkan data. Nah, kegiatan siswa mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan. Kegiatan mengumpulkan data dapat dilakukan dengan studi pustaka, membaca buku, terus observasi lapangan, terjun langsung ke lapangan, terus eksperimen, wawancara, menyebarkan kuesioner, dan lain-lain. Hasil belajar yang didapatkan melalui kegiatan ini adalah siswa dapat menguji hipotesis. Nah, yang keempat yaitu mengasosiasi, yaitu merupakan kegiatan siswa dalam mengolah data dalam serangkaian aktivitas fisik dan psikis atau pikiran dengan bantuan alat tertentu. Jadi, tadi yang pertama langsung dari panca indera, tidak ada bantuan alat. Nah, kalau ini dengan alat tertentu, bantuan dengan alat tertentu. Kegiatan mengelola data antara lain melakukan pengaturan, menghitung, membagi, menyusun data, dan melakukan klasifikasi. Kegiatan kontraknya antara lain membuat tabel, bagan, grafik, peta konsep, hingga merumuskan perhitungan dan pemodelan tertentu. Nah, selanjutnya, siswa menganalisis data untuk membandingkan atau menentukan hubungan antara data yang telah diolahnya dengan teori yang ada, sehingga dapat ditarik simpulan ada ditemukan konsep dan prinsip penting yang bermakna dalam menambah skema kognitif, meluaskan pengalaman dan wawasan pengetahuannya. Hasil belajar dari kegiatan mengasosiasi atau menalar adalah siswa dapat menyimpulkan bahwa kajian dari
hipotesis. Selanjutnya yang kelima, mengomunikasikan. Nah, kegiatan siswa yang mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan sebelumnya di atas, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan data dan mengolahnya, serta mengasosiasi yang ditujukan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Nah, bentuk kegiatan dapat berupa presentasi, lisan di depan siswa lainnya, menggunakan diagram, bagan, gambar menggunakan teknologi sederhana atau teknologi informasi dan komunikasi. Hasil belajar dari kegiatan mengomunikasikan adalah siswa dapat menjabarkan dan bertanggungjawabkan pembuktian hipotesis. Selanjutnya, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry adalah pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui penyingkapan atau penyelidikan terhadap suatu permasalahan. Seperti problem solving, pendekatan inquiry lebih terpusat pada keaktifan siswa yang berusaha memecahkan permasalahan secara. Dalam pendekatan ini, materi yang disajikan tidak dibahas sampai tuntas, sehingga memberi peluang kepada peserta didik untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan menggunakan berbagai cara yang distimulus oleh guru. Brunner mengungkapkan bahwa landasan yang mendasari pendekatan inquiry adalah karena hasil belajar dengan cara ini lebih mudah diingat dan menerap pada siswa. Selain itu, materi juga menjadi lebih mudah untuk disampaikan kepada seluruh peserta didik. Selanjutnya, contoh pendekatan pembelajaran adalah instruksi langsung, di mana guru berdiri di depan kelas menyampaikan pelajaran. Nah, jadi contoh pendekatan pembelajaran ini yaitu guru berdiri di kelas. Untuk apa? Untuk menyampaikan pembelajaran tersebut. Metode ini dimaksud untuk membantu siswa mempelajari berbagai keterampilan dan pengetahuan dasar yang diajarkan secara langsung dan bertahap hingga murid-murid memahami materi pelajaran. Metode ceramah yaitu metode penuturan lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Nah, jadi metodenya itu ceramah. Tidak hanya diam, tidak hanya memberikan tugas, akan tetapi guru tersebut menjelaskan kepada siswa. Nah, kekurangan dari metode ini adalah guru sulit untuk menilai kemampuan siswa dan sering terjadi salah paham pada materi yang disampaikan. Jadi, kekurangan dari metode ceramah ini, guru itu sangat sulit untuk menilai siswa. Karena di sini yang berperan penting yaitu guru. Yang paling berperan banyak itu guru, yaitu dengan cara menjelaskan kepada siswanya. Selanjutnya, pendekatan model strategi, ada model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Untuk apa? Untuk apa pembelajaran? Nah, yaitu untuk suatu upaya yang kita lakukan untuk mencapai goal atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama, untuk apa model? Yaitu di mana model, kita sering mendengar model pembelajaran. Model pembelajaran itu kayak apa? Seperti itu. Ya, pendekatan. Apa sih itu pendekatan? Pendekatan yaitu kita sering mendengar pendekatan yaitu model. Apakah model sama dengan pendekatan? Sama atau tidak? Strategi. Nah, itu pendekatan sama atau tidak model dengan pendekatan? Ada strategi yaitu seringnya dianggap sama dengan model. Jadi strategi dan model ini hampir sama. Biasa. Kebanyakan orang mengatakan model dan strategi itu sama. Nah, yang empat, metode itu cara
hampir sama metode, cara-cara, metode-metode dalam pembelajaran. Terus teknik, apa teknik itu? Teknik ini biasanya disebut dengan strategi. Nah, di sini teknik ini biasanya dikatakan strategi. Ya. Selanjutnya model. Apa model itu? Yaitu model, yaitu bingkai atau bungkus dari pengaplikasian suatu metode, pendekatan, dan teknik. Pendekatan apa? Pendekatan itu yaitu pandangan, filsafat, hakikat, teoritis bahasa pembelajaran bahasa. Yang ketiga, strategi. Apa strategi? Yaitu konsep atau rencana pembelajaran secara utuh. Jadi strategi ini adalah konsep atau rencana pembelajaran. Rencananya itu pembelajaran ini mau dikayapakan, strateginya mau diapakan gitu. Keempat, metode. Metodenya prosedur dalam pelajaran atau kerangka proses pembelajaran. Yang kelima, teknik. Teknik itu cara khas yang operasional atau tindakan spesifik dari metode. Teknik ini adalah tindakan dari metode. Selanjutnya, model pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan pendekatan pembelajaran itu seperti apa. Selanjutnya tentang model pembelajaran. Apa model pembelajaran? Yaitu kerangka kerja, berikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar sesuai dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Jenis model pembelajarannya yaitu inductive thinking model atau model berpikir induktif yang dikembangkan oleh Hilda Taba. Yang kedua, inquiry training model atau model pelatihan inquiry. Terus yang ketiga, scientific inquiry atau penyelidikan ilmiah. Keempat, pencapaian konsep. Yang kelima, pertumbuhan kognitif. Yang keenam, model pengatur atau penyelenggaraan tingkat lanjut. Yang ketujuh, daya ingat. Selanjutnya, strategi. Apa strategi? Strategi pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang terencana dalam penyampaian materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi, ketika kita sudah menjadi guru, kita harus mempunyai strategi agar kita dalam pembelajaran tersebut terencana, maksudnya terancang. Oh, setelah ini, selanjutnya ini, setelah ini. Jadi tertata. Tidak kocar-kacir ya. Strategi ini tidak hanya dijalankan oleh siswa saja, tapi juga guru sebagai tenaga mengajar. Hal ini dilakukan agar tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien bisa tercapai. Selain itu, strategi pembelajaran juga tidak hanya sebatas rangkaian aktivitas yang terencana saja, tapi juga pengaturan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Tujuan strategi pembelajaran yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang, kita harus mempunyai strategi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Terus yang ketiga, mewujudkan kegiatan belajar dan mengajar yang efektif dan efisien. Yang keempat, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar merupakan satu kebutuhan. Kelima, memperoleh hasil belajar sesuai yang tinggi. Jadi yang nomor 4 tadi itu sangat kelihatan bahwa siswa itu akan merasakan kalau kita mempunyai strategi sebagai guru. Jadi siswa itu merasakan, oh iya ternyata ilmu ini merupakan suatu kebutuhan. Gitu. Nah, contoh penerapan strategi pembelajaran di kelas ada dua, yaitu pertama contoh strategi pembelajaran afektif, yang kedua contoh strategi pembelajaran kontekstual. Selanjutnya, metode. Metode itu apa? Yaitu metode suatu cara atau strategi dalam menyampaikan materi dari
seorang guru atau tenaga pendidik kepada seorang pelajar, atau bisa dikenal dengan siswa. Jadi metode ini adalah satu cara atau strategi bagaimana sih caranya kita untuk menyampaikan sebuah pembelajaran kepada peserta didik. Itu adalah metode. Metodenya itu seperti apa? Bagaimana caranya? Nah, metode pembelajaran ini dikembangkan untuk membantu para tenaga pendidik dalam memberikan materi berdasarkan sifat atau karakteristik setiap anak. Nah, metode pembelajaran saat ini sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang maksimal kepada siswa. Nah, di sini macam-macam metode pembelajaran. Pertama, ceramah. Ini metodenya ceramah. Itu dengan berbicara. Yang kedua, diskusi antara guru dan murid atau murid sama dengan murid. Ketiga, demonstrasi. Keempat, tanya jawab. Yang kelima, resitasi. Yang keenam, eksperimental. Yang ketujuh, studi tour. Yang ke-8, latihan. Ke-9, problem solving. Yang ke-10, metode mengajar bergu. Di sini 4 teknik. Teknik itu apa? Yaitu adalah pembelajaran secara sederhana, dapat diartikan sebagai metode atau cara yang digunakan oleh guru untuk menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi teknik ini adalah metode atau cara bagaimana guru menjalankan pembelajaran di dalam kelas. Nah, macam-macam teknik pembelajaran itu. Pertama, teknik ceramah. Hampir sama dengan metode tadi. Kedua, teknik diskusi. Terus tanya jawab. Nah, apa teknik pemberian tugas? Setelah memberikan tugas, teknik penemuan. Setelah itu, teknik inquiry. Setelah teknik inquiry, yang ketujuh, teknik eksperimen dan demonstrasi. Terus, teknik karya wisata. Yang sembilan, teknik bimbingan atau tutorial. Yang ke-10, teknik problem solving. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.